kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan diletakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan tetapi. Ayat 13 kita bersama-sama 2-3 ya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadi saudara, sebelum kita mendapat sesuatu dari Tuhan, kita harus percaya dulu. Jadi ada orang berkata bermimpi dulu. Kalau orang bilang mimpi dulu baru kenyataan, ya kan? Mimpi dulu baru kenyataan. Ya percaya dulu baru nyata. Itu sebuah ilustrasi aja, tapi jangan terlalu banyak mimpi. Nanti nggak jadi saudara. Kalau kita banyak mimpi, nggak ada aktivitas, ya mimpi akan bisa nggak jadi. Jadi artinya gini, kita punya punya bayangan dulu. Nanti saya tua, anak saya semua berhasil, gitu. Jadi kita punya pengharapan saudara. Jadi dalam iman itu ada pengharapan. Jadi misalkan saya punya encok, ya kan? Saya gambarin dulu encok saya sembuh, maka encok itu sembuh. Amin. Nah, saya misalkan nggak punya uang nih, terus saya imani, terus ada berkat yang akan saya terima dari Tuhan. Maka itu akan diberikan kepada saya. Jadi artinya ini ilustrasi ya. Jadi iman itu dipercaya dulu. Jadi misalkan kita punya gambaran ya, punya pengharapan. Jadi suatu nanti saya punya rumah, saya punya teman yang baik-baik, saya punya gereja yang bagus, semua jemaatnya baik-baik, semua jemaatnya ramah-ramah, termasuk gembala, termasuk saya punya harapan semua jemaat yang saya gembalakan semua orang baik, semua orang yang penuh kasih, semua yang beri persepuluhan, semua berucapan syukur. Itu kerinduan saya. Semua menjadi domba yang baik, bukan jadi kambing, saudara. Ya. Saudara tahu nggak antara kambing dengan domba? Tuhan berkata begini, nanti katanya di hari zaman akan dipisahkan setiap kita seperti domba dengan kambing. Tuhan berkata seperti itu dalam kita. Orang-orang yang setia itu seperti domba. Orang-orang yang tidak setia itu diibaratkan kambing, saudara. Jadi antara kambing dengan domba beda-beda tipis. Coba saudara lihat kambing dengan domba. Cuma domba berbulu tebal, kambing enggak, dia tipis. Dan domba saudara, dia sangat berharga. Bulunya bisa dibuat kain wolf, ya kan, untuk jaket. Dan domba itu dia saya bilang binatang yang sangat ramah. Jadi dia bisa dituntun. Dia nggak lawan saudara. Kalau kambing saudara tuntun, saudara tarik, dia akan lawan. Coba lah, saya udah pernah lihat kambing naik truk saudara. Kambing lompat naik truk, ada truk naik dia. Domba nggak bisa, karena domba itu mesti dituntun. Ya, jadi Tuhan berkata orang-orang yang percaya dan setia kepada Kristus digambarkan, diperumpamakan dia seperti apa? Domba. Domba itu harus dituntun saudara. Jadi kalau ada lubang di depan, dia kadang-kadang nggak tahu. Ada bahaya, dia nggak tahu. Kenapa saudara? Karena domba berjalan sering dia